dalam sholat ialah kata-kata yang mengandungi 2 huruf dan lebih walaupun tidak memberi apa-apa pengertian. Begitu juga 1 huruf tetapi ia mempunyai makna seperti qi ataupun seperti i ataupun seperti fi. Ini bahasa Arab kan? Bahasa Arab nih, dia ada yang 1 huruf, 1 aja huruf tuh, tapi dia ada arti. Dia ada arti. Jadi kita nih kalau bercakap, kalau 1 huruf tidak ada arti, tidak jadi masalah lagi. Tapi kalau 2 huruf, walau tidak ada artinya, tetap batal. Tapi yang jadi isu dia sekarang nih, kalau kita nih Ustaz menyebut 1 huruf, yang huruf itu ada maknanya, maka pada ketika itu tetap batal. Makanya huruf yang ada makna nih Ustaz apa dia? Nah, sebab itu dalam bahasa Arab nih jangan sembarangan. Dia biar 1 huruf tuh ada makna. Ada makna. Contoh huruf waw tuh wa. Wah, 1 ya. Kalau kita sebut wa, batal. Kenapa? Sebab wa itu ada makna. 1 huruf tapi ada makna. Wa itu dan. Maksudnya dan. Ataupun kita sebut qi. Qi itu huruf qaf. Qi. Kan budak melimpas. Ngam lagi nama dia qi. Qi. Habis. Batal. Kenapa batal Ustaz? Sebab dia adalah 1 huruf yang mengandungi makna. Maka apa makna qi? Yaitu makna qi peliharaan. Itu contoh kan, contoh. Tapi mana ada kita sebut-sebut begini kan? Nah, ini contoh. Dia mau bagi contoh. Mana ada juga orang sebut 1 huruf? Orang ini kalau bercakap, bercerita dalam sembahyang lebih daripada 1 huruf. Contoh kita kalau kita mau terjemahkan dalam bahasa Melayu, dalam sembahyang, Allahu Akbar. Oi, bahasa mudah kita. Perkataan, oi. Batal dah batal. Batal. Kenapa batal? Sebab oi 3 huruf ecuai. Gitu Pak. Jadi orang yang sebut hoi dalam sembahyang batal lah. Jadi apa lagi contoh? Contoh apa lagi yang paling mudah? Adakah orang bercakap dalam sembahyang tangan? Jarang bagi kita nampakkan. Tapi ini kita mau bagi tahu saja lah Pak. Mana tahu dia bercakap dalam sembahyang tuh. Kadang-kadang nggak sadar Pak. Tapi itu semua kalau dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, itu yang kita pernah sebut dulu. Kalau tidak sengaja, tidak jadi masalah. Asal saja jangan lebih daripada 6 patah perkataan ataupun 6 perkataan. Sengaja kita sebut 6 bukan 6 patah tapi 6 perkataan. Nah, yang ini boleh jadi. Lampau juga lah kalau bercerita dalam sembahyang. Kalau bercerita time khutbah itu biasa. Sana juga khatib berceramah, sana juga dia bercerita, itu biasa. Tapi kalau sembahyang belum pernah aku jumpa orang bercerita dalam sembahyang, ada apa tadi? Adakah pernah kita jumpa orang bercerita masa sembahyang? Paling-paling budak-budak lah. Orang tua-tua mana ada. Tapi kalau orang itu terbercakap dalam sembahyang tanpa sengaja, itu mungkin ada. Mungkin dia takajud. Mungkin takajud. Tengah-tengah sembahyang orang buang mercun di belakang, takajud. Ataupun ada telepon. Ada telepon. Dia pun lupa pada tengah sembahyang. Berbunyi telepon, tididit, 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 tididit. Dia pun jawab telepon. Lupa apa nih tengah sembahyang? Jawab telepon. Hello, YB. Nah, itu dah terus. Hello, YB, terus Pak. Kan? Rupanya sebelum sembahyang itu memang menunggu panggilan YB Pak. Terbawa-bawa sampai dalam sembahyang. Lepas itu terlupa lagi sembahyang. Berbunyi telepon, sembarang angkatlah. Jadi dalam hati dia, YB nih, terus angkat. Ah, hello YB, bilangnya. Baru ingat, oh
Allah, sembahyang pula nih. Itu yang kita mau cerita, batal enggak batal? Nah, kalau sengaja batal. Kalau enggak sengaja Ustaz, terlupa Ustaz. Saya itu terlupa bahwa saya sembahyang Ustaz. Maka baru kita kira cukup enggak cukup 6 perkataan. Nah, baru 2 enggak batal. Enggak batal. Nah, baru 2. Tapi kalau ada cerita lagi panjang lagi, itu batal apa? Nah, dia begitu, sanang saya ini. Maka bercakap nih sanang. Ataupun, ini baru kita panjangkan masalah itu. Itu yang biasa, bercakap biasa. Ataupun orang itu dia tidak bercakap, tapi seolah-olah bercakap. Nah, itu yang kita pernah bagi contoh dulu. Seperti contoh seorang makmum yang menegur imam. Imam tersilap, terlupa, terlebih rokat, dia pun kancang-kancang, subhanallah. Asalnya subhanallah itu zikir, boleh. Tapi dia sebut subhanallah itu bukan dengan tujuan zikir, bukan dengan tujuan untuk baca sholat. Dia sebut subhanallah dengan tujuan mau tagur imam. Seolah-olah dia sedang mau ucap, mam salah kau. Tapi dia tidak guna perkataan mam salah kau, dia guna subhanallah. Balik-balik lagi itu subhanallah. Tidak lagi darah subhanallah. Batal sudah sembahyang kau itu. Kenapa? Bukan imam yang batal, kita duluan batal. Kenapa? Sebab kita sebut subhanallah bukan tujuan bacaan sembahyang, tapi semata-mata menagur imam. Batal. Sebab dikira dia sedang bercakap-cakap dengan imam, tapi menggunakan lafaz subhanallah. Sebab itu tagur subhanallah itu hati-hati. Jangan juga terlampau gairah. Pok lagi imam salah. Mudah-mudahan imam salah supaya beri tagur bilangnya. Nah, batal. Ataupun seorang imam boleh batal. Boleh batal apa Ustaz? Jika dia bertakbir intiqalah bukan dengan tujuan untuk takbir intiqalah. Takbir intiqalah itu selain daripada takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram tidak masalah. Ini takbir intiqalah, takbir turun rukuk, kemudian berdiri i'tidal, kemudian turun sujud, kemudian bangkit daripada sujud. Itu kan semua takbir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar semua. Jadi imam menyebut Allahu Akbar itu, kata ulama, kata Imam Nawawi, hendaklah dia niatkan sebagai bacaan sembahyang, bukan sebagai takbir mau kasih tahu makmum. Ini imam bertakbir turun ruku, sengaja lagi skor Allahu Akbar. Kenapa kita foto? Supaya dong tahu bahwa mau ruku, dia bilang. Allahu Akbar, bangkit daripada sujud. Sepatutnya bacaan itu, bacaan takbir intiqalah yang sunat kita baca ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud. Tapi imam sebut Allahu Akbar semata-mata mau bagi tahu makmum sedang berpindah rukun. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Maka dikira imam itu sedang bercakap-cakap dengan makmum. Tapi dia guna lapas Allahu Akbar. Padahal dia mau bagi tahu, bangun i'tidal, turun sujud, bangun duduk di antara sujud, begitu. Tapi dia guna lapas Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Itu dia batal. Nah, itu kena paham. Sebab itu jangan kita sembarangan. Itu contoh, walaupun guna bahasa Arab. Jadi boleh juga. Jadi guna bahasa Arab itu sudah terpakai sebenarnya itu. Nah,